Pembukaan dimulai dengan sebuah pertanyaan yang sering terlintas di benak banyak orang kelas menengah. Kenapa akhir bulan selalu terasa tipis, padahal penghasilan tidak berubah? Seringkali jawabannya tidak terletak pada gaji yang menurun atau pengeluaran tak terduga, melainkan pada rangkaian biaya kecil yang bersembunyi di balik layanan digital yang kita anggap gratis atau murah. Di era di mana hampir setiap hiburan, penyimpanan data, dan alat kerja beralih ke model berlangganan, biaya tersembunyi menjadi perangkap yang menggerogoti anggaran rumah tangga tanpa disadari. Video ini akan mengurai bagaimana langganan streaming, penyimpanan awan, dan aplikasi produktivitas menambah beban keuangan, menjelaskan mekanisme biaya tak terduga, menampilkan contoh perincian anggaran keluarga menengah, serta memberikan cara praktis untuk menelusuri, menegosiasikan, atau memutuskan layanan yang tidak lagi memberi nilai. Dengan memahami pola ini, penonton dapat mengambil langkah konkret untuk mengembalikan kendali atas keuangan pribadi. Kita mulai dengan menelusuri konteks masalah. Kelas menengah Indonesia, khususnya mereka yang berusia antara 25 hingga 45 tahun, berada pada fase hidup yang penuh dinamika, meniti karir, mengelola rumah tangga, menyiapkan pendidikan anak, dan menyiapkan dana pensiun. Pada titik ini, pendapatan biasanya stabil, namun tekanan biaya hidup terus meningkat. Di tengah tekanan tersebut, layanan digital muncul sebagai solusi praktis, menonton film di platform streaming, menyimpan foto keluarga di layanan cloud, atau mengatur jadwal kerja dengan aplikasi produktivitas. Namun, di balik kemudahan itu, terdapat 3 kategori utama yang paling banyak menyedot kantong: layanan streaming video dan musik, layanan penyimpanan awan, serta aplikasi produktivitas yang menawarkan paket berbayar. Setiap kategori membawa model harga yang tampak sederhana pada awalnya, tetapi seiring waktu menambahkan lapisan biaya yang tidak selalu terlihat pada tagihan pertama. Mekanisme biaya tersembunyi beroperasi dalam 4 pola utama. Pertama, auto-renew atau perpanjangan otomatis, di mana setelah periode percobaan atau kontrak awal berakhir, layanan secara otomatis memperpanjang langganan dengan tarif penuh tanpa pemberitahuan yang menonjol. Kedua, tier CREP, yaitu peningkatan kebutuhan pengguna yang mendorong mereka berpindah ke paket berbayar yang lebih tinggi secara bertahap, misalnya menambah anggota keluarga ke paket streaming atau menambah kapasitas penyimpanan awan. Ketiga, perbedaan harga regional, di mana layanan menyesuaikan tarif berdasarkan lokasi geografis, namun pengguna seringkali tidak menyadari bahwa mereka dapat mengakses harga yang lebih rendah dengan mengubah lokasi akun atau menggunakan metode pembayaran internasional. Keempat, bundle add-ons, yaitu penawaran tambahan yang tampak murah pada saat pembelian tetapi menambah biaya bulanan secara kumulatif, seperti paket premium untuk kualitas video 4K, atau fitur kolaborasi lanjutan pada aplikasi produktivitas. Kombinasi keempat pola ini menciptakan leak finansial yang lambat namun konsisten, menggerogoti dana yang seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan lain. Untuk memberi gambaran yang lebih konkret, mari kita lihat contoh perincian anggaran sebuah keluarga menengah dengan 2 orang dewasa dan 1 anak. Pendapatan bersih bulanan keluarga tersebut berada di kisaran Rp80.000 hingga Rp100.000. Pengeluaran tetap meliputi sewa rumah, listrik, air, transportasi, makanan, dan pendidikan anak. Setelah mengalokasikan dana untuk kebutuhan pokok, sisa uang yang tersedia untuk hiburan, tabungan, dan pengeluaran tidak terduga biasanya berkisar antara Rp20.000 hingga Rp30.000. Disinilah biaya tersembunyi muncul. Misalnya, layanan streaming video yang awalnya berlangganan gratis selama 3 bulan kemudian berubah menjadi paket standar seharga Rp50.000 per bulan. Namun pengguna tidak menyadari bahwa paket tersebut otomatis menambahkan biaya tambahan untuk akses ke konten premium yang naik menjadi Rp20.000. Di sisi penyimpanan awan, keluarga tersebut mungkin memulai dengan paket gratis 15 GB. Namun seiring bertambahnya foto dan video, mereka terpaksa meningkatkan ke paket 100 GB dengan biaya Rp30.000. Tambahan lagi, aplikasi produktivitas yang awalnya gratis untuk penggunaan pribadi kini menambahkan fitur kolaborasi tim dengan biaya Rp20.000 per bulan. Jika dijumlahkan, biaya tambahan tersebut mengonsumsi hampir seluruh sisa anggaran, meninggalkan sedikit ruang untuk menabung atau menanggulangi kebutuhan tak terduga. Tanpa menyadari sumbernya, keluarga ini mungkin menganggap pengeluaran tak terduga atau menumpuk, padahal sebenarnya semua itu berasal dari langganan digital yang terus bertambah. Setelah mengidentifikasi masalah dan melihat dampaknya pada anggaran, langkah selanjutnya adalah membangun kerangka solusi yang dapat diimplementasikan secara bertahap. Kerangka tersebut berpusat pada 3 pilar: audit menyeluruh, negosiasi atau penghentian layanan, dan pemantauan berkelanjutan. Audit menyeluruh berarti menelusuri semua langganan yang aktif, mencatat tanggal perpanjangan, tarif, dan manfaat yang sebenarnya dirasakan. Negosiasi atau penghentian layanan melibatkan penilaian nilai manfaat versus biaya,
serta melakukan langkah-langkah untuk menurunkan tarif atau membatalkan layanan yang tidak memberikan nilai. Pemantauan berkelanjutan menuntut penggunaan alat atau aplikasi gratis yang dapat memberi peringatan sebelum tagihan jatuh tempo, serta membantu mencatat perubahan harga atau penawaran baru yang dapat memengaruhi keputusan. Dengan 3 pilar ini, penonton tidak hanya mendapatkan gambaran umum, tetapi juga panduan praktis yang dapat langsung diterapkan. Langkah pertama dalam audit adalah mengumpulkan semua bukti transaksi digital. Mulailah dengan membuka email yang terdaftar pada akun-akun layanan, lalu cari kata kunci seperti receipt, invoice, atau subscription. Salin setiap informasi penting ke dalam sebuah catatan, termasuk nama layanan, tanggal pembelian, nilai tagihan, dan frekuensi pembayaran. Selanjutnya, periksa riwayat transaksi pada kartu kredit atau debit yang biasanya digunakan untuk berlangganan. Di bagian ini, penting untuk tidak melewatkan layanan yang mungkin dibayar melalui dompet digital atau aplikasi pembayaran lain, karena seringkali biaya tersebut tersembunyi di balik notifikasi singkat. Setelah semua data terkumpul, susun dalam urutan prioritas berdasarkan besarnya pengeluaran bulanan. Layanan dengan biaya tertinggi atau yang paling sering mengalami kenaikan tarif menjadi fokus utama untuk langkah selanjutnya. Langkah kedua adalah menilai manfaat yang sebenarnya didapatkan dari setiap layanan. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya benar-benar menonton konten di platform streaming setiap minggu? Apakah saya menggunakan kapasitas penyimpanan awan secara rutin, atau hanya sesekali mengunggah foto? Jika jawabannya cenderung tidak, maka layanan tersebut berada di zona yang dapat dipertimbangkan untuk dibatalkan atau diturunkan paketnya. Pada layanan yang masih memberikan nilai, cari tahu apakah ada opsi paket yang lebih murah. Misalnya, layanan streaming sering menawarkan paket keluarga yang dapat menampung hingga 4 anggota dengan tarif hanya sedikit lebih tinggi daripada paket individu. Jika keluarga Anda belum memanfaatkan paket keluarga, beralih ke paket tersebut dapat mengurangi biaya per orang. Begitu pula pada penyimpanan awan, banyak penyedia menawarkan diskon untuk pembayaran tahunan atau paket bundel dengan layanan lain. Mengubah metode pembayaran menjadi tahunan dapat menurunkan tarif bulanan secara signifikan. Langkah ketiga berfokus pada negosiasi atau penghentian layanan. Untuk layanan yang masih diinginkan tetapi tarifnya terasa berat, hubungi layanan pelanggan melalui chat atau telepon. Sampaikan bahwa Anda menghargai layanan mereka, namun sedang mencari cara mengurangi beban biaya. Banyak perusahaan memiliki program retensi yang menawarkan diskon khusus atau penurunan tarif bagi pelanggan yang mengancam untuk berhenti. Jika berhasil mendapatkan penawaran, pastikan mencatat kode promo atau perubahan tarif baru. Jika negosiasi tidak menghasilkan penurunan, pertimbangkan untuk membatalkan layanan dan mencari alternatif gratis atau lebih murah. Contohnya, untuk aplikasi produktivitas, banyak aplikasi open source yang menyediakan fitur serupa tanpa biaya berlangganan. Pastikan sebelum membatalkan, Anda mengekspor data penting seperti dokumen atau catatan yang tersimpan di dalam layanan tersebut, agar tidak kehilangan informasi berharga. Langkah keempat adalah mengatur sistem pemantauan berkelanjutan. Disinilah peran aplikasi atau alat gratis menjadi krusial. Salah satu opsi adalah menggunakan aplikasi manajemen keuangan yang dapat mengkategorikan transaksi otomatis, sehingga setiap pembayaran langganan muncul di kategori langganan dengan notifikasi sebelum tanggal jatuh tempo. Aplikasi lain yang khusus dirancang untuk melacak langganan dapat memberi peringatan 1 minggu sebelum perpanjangan otomatis, memberi kesempatan untuk meninjau kembali kebutuhan. Selain itu, manfaatkan fitur pengingat pada kalender ponsel untuk menandai tanggal perpanjian, sehingga tidak ada lagi kejutan tagihan. Dengan sistem ini, Anda dapat secara rutin meninjau kembali nilai manfaat dan menyesuaikan paket sesuai kebutuhan, sehingga biaya tersembunyi tidak lagi menggerogoti anggaran. Untuk memberikan gambaran lebih hidup, mari kita lihat contoh penerapan langkah-langkah tersebut pada sebuah keluarga fiktif bernama Rani dan Budi. Mereka memiliki 2 anak, satu berusia 3 tahun dan satu lagi berusia 8 tahun. Pada awalnya, mereka berlangganan layanan streaming video dengan paket standar, layanan penyimpanan awan 100 GB, serta aplikasi produktivitas premium untuk mengatur pekerjaan Budi. Setelah melakukan audit, mereka menemukan bahwa mereka membayar total Rp35.000 untuk streaming, Rp30.000 untuk penyimpanan awan, dan Rp20.000 untuk aplikasi produktivitas, sehingga total biaya bulanan mencapai Rp85.000. Rani menyadari bahwa mereka hanya menonton film 1 atau 2 kali seminggu, dan anak-anaknya lebih sering menonton konten di platform gratis yang tersedia di YouTube. Mereka memutuskan untuk menurunkan paket streaming ke paket dasar seharga Rp20.000, dan mengalihkan penyimpanan foto ke layanan gratis yang menawarkan 15 GB, sambil mengekspor data penting ke hard drive eksternal. Setelah perubahan tersebut, total biaya langganan turun menjadi Rp25.000,
menghemat Rp60.000 tiap bulan. Penghematan ini mereka alokasikan untuk menambah dana darurat dan menabung untuk pendidikan anak. Seluruh proses mereka catat dalam aplikasi keuangan yang memberi peringatan 1 minggu sebelum setiap perpanjangan, sehingga mereka tidak lagi terjebak dalam auto-renew tanpa sadar. Meskipun langkah-langkah di atas tampak sederhana, ada beberapa risiko umum yang perlu diwaspadai. Pertama, risiko kehilangan data penting ketika membatalkan layanan penyimpanan awan. Untuk menghindarinya, pastikan melakukan backup data secara lokal sebelum menutup akun. Kedua, risiko kehilangan akses ke konten atau fitur yang memang dibutuhkan, misalnya jika keluarga sangat bergantung pada fitur kolaborasi dalam aplikasi produktivitas. Solusinya adalah menguji alternatif selama periode percobaan sebelum memutuskan sepenuhnya. Ketiga, risiko terjebak dalam penawaran promosi yang bersifat sementara. Penawaran diskon tahunan seringkali berakhir setelah 1 tahun, sehingga penting untuk menandai tanggal berakhirnya promosi agar tidak kembali ke tarif penuh. Keempat, risiko kebingungan dalam mengelola banyak akun dengan email berbeda. Gunakan satu email utama untuk semua langganan atau buat folder khusus di kotak masuk untuk memudahkan pencarian. Dengan menyadari risiko ini dan menyiapkan langkah mitigasi, proses audit dan penyesuaian langganan menjadi lebih aman dan terkontrol. Setelah melakukan penyesuaian, penting untuk mengukur apakah upaya tersebut memberikan dampak yang diharapkan. Salah satu cara adalah dengan memeriksa laporan keuangan bulanan selama 3 hingga 6 bulan setelah perubahan. Bandingkan total pengeluaran tetap, total pengeluaran variabel, serta saldo tabungan sebelum dan sesudah penyesuaian. Jika saldo tabungan meningkat secara konsisten dan tidak ada lagi biaya tak terduga yang muncul, maka strategi audit dan penyesuaian berhasil. Selain itu, perhatikan tingkat kepuasan keluarga terhadap layanan yang dipertahankan. Jika mereka merasa tetap mendapatkan hiburan dan produktivitas tanpa beban biaya, maka nilai manfaat tetap terjaga. Jika ada penurunan signifikan dalam kepuasan, pertimbangkan untuk meninjau kembali pilihan layanan atau mencari alternatif yang lebih sesuai. Evaluasi rutin ini sebaiknya dilakukan setidaknya sekali setiap 3 bulan, sehingga setiap perubahan harga atau penawaran baru dapat segera direspons. Penutup kembali menekankan bahwa biaya tersembunyi dalam langganan digital bukanlah takdir yang tak dapat diubah. Dengan kesadaran akan kategori layanan yang paling berpengaruh, pemahaman mekanisme biaya otomatis, serta langkah konkret untuk menelusuri, menegosiasi, dan memantau langganan, kelas menengah dapat mengembalikan kontrol atas keuangan pribadi. Setiap keputusan kecil, seperti menurunkan paket streaming atau mengganti layanan penyimpanan, dapat menghasilkan ribuan rupiah yang kemudian dialokasikan untuk tabungan, investasi, atau kebutuhan keluarga yang lebih mendesak. Jadi, mulailah hari ini dengan membuka kotak masuk email, catat semua tagihan berulang, dan gunakan aplikasi gratis untuk mengingatkan Anda sebelum perpanjangan otomatis. Jika Anda menemukan pola biaya tersembunyi yang belum terdeteksi, bagikan pengalaman Anda di kolom komentar, karena berbagi cerita dapat membantu orang lain menghindari jebakan serupa. Jangan lupa untuk menyukai video ini jika informasi ini bermanfaat, dan subscribe untuk mendapatkan konten selanjutnya yang akan membahas cara mengoptimalkan keuangan keluarga di era digital. Dengan langkah kecil namun konsisten, Anda dapat memastikan bahwa uang yang Anda hasilkan tetap bekerja untuk Anda, bukan untuk layanan yang tak pernah Anda gunakan sepenuhnya. Terima kasih telah menonton. Semoga keuangan Anda semakin sehat dan terkontrol. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.